Sobat JKN, Baik lagi ke podcast Ngojek. ngobrolin program JKN. Oke. Untuk selanjutnya, sesuai dengan janji kita di Instagram ya, hari ini kita akan ngobrolin segmen PPU. Apa itu, Kalau Teh? dilihat-lihat udah banyak banget nih Teh yang nanya. Oh iya, aduh, udah banyak nih. Kita kan drop question box ya. Betul. Udah banyak banget yang nanya. Terima kasih untuk para penanya, nanti kita akan jawab satu-satu. Betul. Tapi sebelumnya Teh, kalau misalnya ngebahas tentang PPU belum afdol dong kalau kita nggak tahu sebenarnya PPU itu Iya, apa betul. sih? Mungkin bagi masyarakat di sana juga PPU itu apa sih, singkatan dari apa? Jadi BPJS ini kan terbagi beberapa segmen ya. Betul Khusus sekali. untuk hari ini kita akan bahas segmen PPU. Kalau berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Teh, PPU ini atau yang biasa disebut pekerja penerima upah, ini merupakan segmen kepesertaan di mana pesertanya bekerja di bawah pemberi kerja dan mendapatkan gaji atau upah. Oke. Gitu, itulah yang disebut PPU. PPU ya. Berarti kita juga sebetulnya sebagai pegawai BPJS termasuk pada segmen PPU ya. Betul sekali. Untuk Bapak, Ibu yang PNS, TNI, Polri, pegawai swasta itu masuk kategori atau segmentasi PPU. Oke. Nah, untuk PPU sendiri yang termasuk tanggungan, jadi kan PPU itu akan dibayarkan oleh pemberi kerja ya. Betul sekali. Pesertaannya. Itu yang termasuk ditanggung oleh pemberi kerja itu kepada karyawannya itu siapa aja tuh? Betul, satu pemberi kerja, satu pekerja yang ditanggung oleh perusahaan dapat menanggung sekaligus istri atau suami dan 3 orang anak di bawah 21 tahun. Oke, berarti 4 orang ya. Betul. Baik. Oke, kalau begitu mari kita langsung aja nih ke baca pertanyaan dari question box Instagram ya. Oh, nggak sabar nih. Yang pertama nih ada dari Claudie Delvia gitu ya. Ini katanya pertanyaannya, kalau anak saya mau daftar BPJS yang dari kantor itu, saya harus ke kantor BPJS-nya atau bagaimana? Wah, pertanyaannya menarik sekali. Untuk pendaftaran anggota keluarga pekerja, ini bisa dilakukan melalui HRD atau PIC dari perusahaan masing-masing. Jadi pekerjanya lapor ke HRD-nya bahwa punya tanggungan nih, ada anak, ada istri, lalu nanti HRD atau PIC-nya akan mendaftarkan melalui aplikasi Edabu. Oke, berarti memang dari BPJS sendiri kepada pemberi kerja itu sudah ada PIC-nya masing-masing gitu Betul ya? sekali. Untuk pekerjanya bisa memonitoring lewat aplikasi Mobile JKN. Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, ada pertanyaan dari Sarah Diba. Perhitungan iuran untuk peserta PPU itu bagaimana? Perhitungan iurannya ini beda dari kepesertaan PBPU atau Mandiri. Untuk kepesertaan PPU, iurannya dihitung berdasarkan upah atau gaji pekerja sebesar 5% totalnya. 4% ditanggung oleh pemberi kerja, sedangkan 1%-nya ditanggung oleh pekerjanya sendiri. Oke, jadi dari 1% pekerjanya itu dia diambil dari take home pay ya Teh ya? Betul Jadi, sekali. ya bisa dilihat mungkin nanti di slip gajinya gitu ya, harusnya hanya 1% karena 4%-nya ditanggung oleh perusahaan. Betul sekali, mantap. Oke, selanjutnya dari @Marcella Apriani gitu. Apakah betul anak pekerja tidak bisa ditanggung kalau lebih dari 21 tahun? Yaps, betul sekali jawabannya. Berdasarkan Peraturan Presiden 82 tahun 2018 juga menerangkan bahwa anak pekerja yang bisa ditanggung ini berusia 21 tahun, maksimal 25 tahun apabila masih aktif sebagai pelajar atau mahasiswa di institusi formal. Oke, itu nanti kita hanya melampirkan surat keterangan masih belajar Berkuliah, gitu ya? betul, Masih berkuliah betul. ya, dari Jadi di atas kampusnya. 21 tahun bisa diperpanjang setiap tahunnya dengan melampirkan surat aktif mahasiswa. Oke, baik. Selanjutnya dari @diahayu.ns. Apakah betul pekerja yang kena PHK bisa dijamin maksimal 6 bulan setelah dinonaktifkan? Wah, ini juga isu menarik nih Teh. Iya, banyak Untuk ditanyakan ya. pekerja bisa ditanggung maksimal 6 bulan setelah dinonaktifkan, namun ada prosedur sendiri yang perlu dilakukan oleh HRD dan perusahaannya. Berupa laporan ke BPJS Kesehatan ini bisa dikomunikasikan dengan HRD masing-masing. Oke, jadi tidak perlu takut kalau misalnya
misalnya berhenti kerja dan tidak melanjutkan ke perusahaan selanjutnya misalnya gitu ya, masih bisa ditanggung selama 6 bulan gitu Betul ya. sekali. Baik. Selanjutnya dari @eba_najibah, berapa lama buat BPJS atau aktif BPJS-nya untuk PPU katanya? Oke. Untuk segmentasi PPU ini akan efektif aktif pada bulan berikutnya sejak didaftarkan oleh PIC-nya melalui eDabu. Jadi kalau didaftarkan bulan Desember, maka pekerja efektif aktifnya bulan Januari. Januari. Oke, berarti jangan lupa untuk selalu melapor ke HRD gitu ya. Betul Dan sekali. memastikan juga ke HRD-nya kalau saya apakah sudah dijamin atau belum gitu ya di Betul. BPJS-nya. Sobat JKN juga bisa loh melakukan pengecekan secara berkala dan secara mandiri melalui aplikasi mobile JKN. Betul, jangan lupa di-download. Nanti tinggal masukkan aja tuh NIK-nya atau nomor kartu keluarga ya. Betul sekali. Baik, oke selanjutnya dari @zakia. Kak, kalau anak angkat itu bisa ditanggung tidak ya? Wah, ini kreatif nih pertanyaannya. Anak angkat bisa ditanggung atau tidak? Bisa dong tentunya. Namun perlu digarisbawahi ini anak angkat yang sah dibuktikan dengan surat atau kelengkapan berkas dari pengadilan negeri. Oke, baik. Karena yang sebetulnya ditanggung itu adalah satu pasangan ya, suami atau istri, kemudian 3 orang anak gitu. Betul. Kalau misalnya anak angkat itu sudah termasuk ke dalam 3 orang anak ini dan sudah sah dibuktikan dengan putusan dari pengadilan negeri, maka bisa ditanggungkan ya. Betul sekali. Baik. Oke, selanjutnya dari @eba_najibah kembali nih sepertinya ya. Apakah orang tua bisa ditanggung BPJS-nya oleh kantor atau bagaimana ketentuannya? Oke. Untuk orang tua bisa ada beberapa keluarga tambahan yang bisa ditambahkan menjadi tanggungan pekerja, yaitu orang tua, mertua, lalu anak keempat dan seterusnya di bawah usia 21 tahun. Caranya bagaimana? Ini bisa melapor ke HRD-nya, nanti HRD-nya akan mengajukan ke pihak BPJS Kesehatan. Namun untuk penambahan anggota keluarga tambahan ini terkena potongan tambahan juga teh sebesar 1% dari gaji pekerja. Oke, berarti ada tambahan ya selain dari satu pasangan dan 3 orang anak. Kalau misalnya nanti ada lahir anak keempat, anak kelima gitu, kemudian ada orang tua yang tinggal bersama gitu ya dalam satu kakak, itu masih bisa ditanggungkan dengan tambahan iuran gitu. Betul sekali. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lainnya dari Sagita Irma 3108. Kak izin bertanya, kenapa daftar aplikasi mobile JKN tidak bisa katanya? Masa sih? Untuk Sagita ya Teh ya? Iya, betul. Sagita Irma, ini silakan dipastikan kembali untuk kendalanya di sebelah mana. Dan dipastikan betul-betul untuk alamat emailnya aktif, karena nanti akan ada OTP yang masuk. Jika tidak masuk ke inbox, boleh cek spamnya. Lalu nomor teleponnya juga mohon dipastikan aktif dan terisi pulsanya, karena akan ada SMS OTP yang masuk ke handphone peserta. Kalau masih kesulitan juga boleh mengupdate kembali nomor teleponnya melalui kanal layanan Pandawa agar di database ini nomor telepon peserta selalu update. Oke, berarti jadi sebetulnya mudah ya untuk bisa melihat status kepesertaan, kemudian melihat Vaskes, melihat banyak di situ ada screening kesehatan juga. Betul jadi sekali. aplikasi mobile JKN ini sebetulnya sudah sangat lengkap gitu ya. Jangan lupa untuk di-download ya, teman-teman. Baik, untuk segmen PPU mungkin cukup segitu Teh gitu. Sudah selesai nih Iya, Teh. udah selesai. Sebetulnya kalau misalnya masih ada banyak pertanyaan, kita membuka kolom komentar juga di Instagram dan juga di YouTube channel kita @info_jkn_Bandung. Nah, jadi pantengin terus ya Teh untuk Snapgram, untuk IG story kita. Gitu. Di sana juga banyak informasi, jangan lupa di-follow juga ya. Oke, gitu. Terima kasih banyak ya Teh Sheni. Makasih juga Teh Ratu. Untuk pembahasan mengenai segmen PPU ya. Kita bertemu lagi di segmen selanjutnya. Dadah.